Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, di Masjid Pusdai Jawa Barat ini setiap hari Minggu pagi ada kajian duha. Jika pemirsa ingin mengikuti kajian duha ini secara langsung, silahkan datang ke Masjid Pusdai lantai 2 Jalan Diponegoro 63 Bandung, Jawa Barat. Tidak dipungut bayaran. Dan hari ini tanggal 6 September 2020 bertepatan dengan 18 Muharram 1442 Hijriah, yang akan membawakan materinya adalah Ustadz Kiai Haji Arif Saprudin. Beliau akan membawakan tema hijrah menuju kebaikan. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu sekalian, jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat 25 menit. Pada saat ini materi yang akan disajikan berkenaan dengan spirit hijrah kita meraih kemenangan. Nanti Ustaz Arif ini akan memaparkan seperti apakah hijrah untuk menuju kepada kemenangan. Apakah hijrah itu hanya dilakukan secara fisik, dan tentu juga apakah hijrah itu aspek-aspek lain yang termasuk di dalamnya yang non fisik, yang seperti halnya kita berhijrah melalui hati nurani, melalui ideologi, melalui pembicaraan, juga melalui perilaku sehari-hari di rumah. Nanti kita sama-sama akan simak materi ini yang akan dijelaskan oleh Ustadz Arif Saprudin MAG. Seperti biasa juga setelah materi kita dilakukan juga dialog sebagai penambah ilmu pengetahuan, pengasah inspirasi dan insting kita sebagai pemikir. Maka kita boleh di sini nanti untuk dilakukan curhat, tanggapan, kemudian sharing and communication. Selanjutnya mari kita simak paparan materi spirit hijrah kita untuk meraih kemenangan. Untuk Ustadz Dr. Kiai Haji Arif Saprudin MAG, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Yang saya hormati pembawa acara, sahabat saya, senior saya, Kiai Haji Abdul Somad, yang sudah lama beliau ini mengabdi di Pusdai. Beliau juga seorang dosen, seorang akademisi, juga seorang abdi negara ya, abdi negara ya. Saya alhamdulillah banyak sekali kegiatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah lama sekali ya kita tidak melanjut kajian duha ini terkait dengan wabah atau musibah COVID-19 ini, sehingga segala kegiatan hampir tertunda. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu menurut informasi dari Pak Amran sudah berjalan lagi, walaupun belum pada tahu ya, belum optimal karena belum pada tahu. Insya Allah beberapa minggu yang akan datang ya. Ya beruntung ibu-ibu bapak yang saat ini hadir, berarti melebihi yang lain-lainnya ya, informasinya. Insya Allah nanti dikabarkan kepada jamaah yang lain bapak ibu sekalian. Itu kalau kata Rasulullah, mandala al khairin falahu ajru mislu fa'ili. Barang siapa yang menyebarkan, menunjukkan satu kebaikan, mengajak ke pengajian, pahalanya juga bukan hanya untuk yang diajak, tapi untuk yang mengajak. Jadi 2 kali ibu, pak bapak pahalanya.
yang mengajak, yang mengaji. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, baiklah, untuk tema hari ini saya pilih, saya sengaja pilih sesuai dengan saat ini, yaitu masih di bulan Muharram. Dalam kata lain, dalam kalender Islam disebut bulan tahun Hijriah. Biasanya kalau tahun Masehi itu umumnya orang lebih semarak, lebih dalam memahaminya aja lebih paham ya. Bulan Januari, Februari, Maret. Tapi bulan Islam kadang-kadang karena tidak disemarakan, tidak dibesar-besarkan, kadang-kadang lupa ya, kadang-kadang lupa. Nah, bulan Muharram ini adalah bagian di samping dari Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan. Kan ada 4 itu ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan itu dari 12 itu. Nah, itu juga diklaim oleh para ulama sebagai bulan kemenangan. Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini sebuah takdir dari Allah? Pasti bagi Allah tidak ada kebetulan. Segala sesuatu momen penting yang terjadi terkait dengan kemenangan Islam itu banyak yang terjadi pada bulan Muharram. Jadi ini kalau ibu bapak mau membuat momen yang bersejarah, mau membuat prestasi, bangunlah di bulan Muharram. Ini tahun kebangkitan Islam. Tahun prestasi, ini bulan prestasi. Jadi sekali lagi saya angkat tema ini adalah spirit hijrah, kita jadikan, kita raih kemenangan dan ridho Allah Subhanahu wa taala tentunya. Spirit itu semangat ya, semangat jiwa hijrah kita jadikan sebagai basic atau sebagai dasar untuk meraih kemenangan. Kita lihat definisinya dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau definisi pasti Bapak Ibu sudah sangat mafhum, sudah sangat kenal apa itu hijrah. Nah, secara lafziah hijrah itu pindah ya Bu, pindah ya. Kalau dulu saya rumah di misalnya Muara Raja, misalnya sekarang pindah. Secara bahasa bisa disebut pindah. Pak Ustadz Abdul Somad dulu di tempat di Muhammadiyah, misalnya sekarang sudah hijrah belum Pak? Masih di Muhammadiyah? Masih. Hijrah pemikiran. Oh, hijrah pemikiran ya, baik. Siap. Saya pindah dari satu tempat lain, itu namanya hijrah. Tapi itu secara bahasa, secara lafdiah, secara etimologis. Kalau secara istilah, secara terminologis, tidak cukup dengan pindah. Kalau pindahnya dari tempat yang baik kepada pindah kepada tempat yang lebih buruk, tidak termasuk hijrah yang didefinisikan di dalam kajian terminologis hijrah. Hijrah itu nanti ada bahasan menurut Imam Al-Ghazali, menurut Ibnu Qayyim. Hijrah itu apa? Tadi kata Pak Ustadz Abdul Somad, bukan hanya tempat pindah itu, bukan hanya teritorial, tapi berbagai hal yang nanti akan dibahas. Saya bacakan dulu, ini ada yang kelewat. Hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah. Nah, ini nanti ada sebab kenapa Rasulullah harus pindah, kenapa Rasulullah harus hijrah. Ada motivasi beliau kenapa pindah dari Mekah ke Madinah, pasti ada sebabnya. Siapapun dan apapun satu tujuan yang diraih itu pasti ada sebabnya. Saya kuliah, saya sekolah,
saya bekerja, ibu bapak bekerja atau kuliah atau sekolah, pasti ada sebabnya. Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah pasti ada sebabnya. Selain memang itu perintah Allah ya, ada sebab lahiriahnya, sebab syariatnya. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat dengan satu tujuan tertentu. Jadi kalau ibu mau ke Cicahem tidak punya tujuan, kira-kira secara terminologis disebut hijrah apa? Kadang-kadang jalan-jalan kemana aja kekurilingan, tapi tidak punya tujuan. Enggak, secara terminologis. Secara lafziah mah pindah dari rumah ke Cicahem naik angkot. Itulah orang yang tidak punya tujuan. Kapan apa ya gitu, kekurilingan. Sama dengan orang yang tidak punya tujuan hidup, asal ngalir we. Nah, itu tidak pernah hijrah pada hakikatnya. Jadi hijrah itu tadi Rasulullah lakukan dengan satu tujuan. Tujuan apa? Mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa penegakan akidah Islamiyah yang pada saat itu sudah terkungkung oleh kejahilian, sudah terkungkung oleh kezaliman. Rasulullah pada saat itu dalam kondisi belum begitu kuat. Oleh karena itu beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, maka apa motivasinya? Di antaranya adalah memperoleh ridho Allah, meskipun pada saat itu kondisi kaum muslimin berada pada posisi yang sangat lemah dan teraniaya. Kalau memang harus pindah, pindah. Jadi kata orang tua dulu, Bapak Ibu sekalian, kalau di satu tempat kondisinya sudah tidak memungkinkan, sudah banyak kerongrongan, banyak godaan, banyak gangguan, tidak bisa diatasi, maka satu-satunya jalan dia harus pindah. Harus pindah. Jadi kalau bahasa orang tua itu apa Pak Somad? Titirah atau apa ya? Titirah. Jadi istilah itu bukan istilah hanya istilah orang tua. Kalau satu hambatan sudah tidak bisa diatasi, maka itu orang tua bilang sudah pindah dari sana. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Rasulullah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kondisinya sudah tidak memungkinkan pada saat itu, maka Rasulullah pindah berdakwah dari Mekah menuju ke satu tempat yang pada saat itu sangat kondusif bagi Rasulullah, yaitu di Yathrib atau Madinah sekarang. Nah, inilah motivasi Rasulullah pada saat itu telah teraniaya dan sangat banyak sekali rongrongannya. Maka sesuai dengan perintah Allah, berhijrahlah Rasul dari tempat yang tidak kondusif kepada tempat yang lebih baik. Dengan apa? Dengan rasa optimis untuk meraih kemenangan Islam. Nah, di Mekah pada saat itu kondisinya banyak rongrongan dari orang-orang Quraisy, tidak memungkinkan untuk membangkang dakwah. Akan tetapi lain halnya dengan kondisi di Madinah, ibu-ibu. Di Madinah itu disambut dengan berbagai sukacita. Jadi Bapak Ibu juga kita kalau dakwah dalam kondisi satu tempat sudah tidak ada sambutan atau tidak kondusif, maka tinggalkanlah dulu. Mungkin bisa mencari tempat yang lebih kondusif. Itu metode Rasulullah. Itu metode Rasulullah. Jangan terlalu dipaksakan. Sudah pindah dulu. Nanti setelah punya kekuatan, maka kembali lagi juga tidak masalah. Nah, Rasulullah demikian pula pada saat itu. Rasulullah setelah punya kekuatan di Madinah, maka kembali ke Mekah dengan berbagai apa itu? Istilahnya kemenangan, sampai kocar kacir itu orang-orang Quraisy Mekah itu. Karena kekuatan sudah besar.
Dan beda Bapak Ibu sekalian, budaya Mekah dengan budaya Madinah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering ke tanah suci ya, ke Mekah. Itu coba lihat budaya Mekah dengan budaya Madinah, beda nggak Bu? Beda. Orang Madinah itu ramah-ramah, betul Bu ya? Orang Madinah itu ramah-ramah. Beda dengan orang Mekah. Orang Madinah, ketika kita ke Madinah, Bapak Ibu pasti merasakan waktu pergi ke Madinah, itu disambut, kita pengen ke toilet, diantar. Itu luar biasanya Bu ya, pasti mengalami itu. Diantar. Beda dengan orang di Mekah kita itu. Nah, dulu juga seperti itu. Sampai sekarang rupanya budaya itu masih melekat. Coba kalau di Mekah saya lihat gitu ya Pak Sobat mungkin pernah melihat itu di pinggir-pinggir jalan ada mobil-mobil yang bertubrukan itu, yang para renyok itu disimpan itu karena sepertinya melihat pakai mobil juga kasar Bu. Cepret, simpen ada bala leungharnya banyak mobil. Nah, ada orang mau mobil renyon oke. Pakai deh gitu. Nah, kalau di Mekah sudah penyok sedikit tinggalkan. Suka ada mobil-mobil yang parenyok di pinggir jalan. Menjalankannya itu itu budaya Mekah itu. Sepertinya agak kasar. Nah, beda budaya Mekah dengan budaya Madinah. Nah, Madinah itu luas, ramah, suasana juga luar biasa. Nah, ternyata Rasulullah pada saat itu dijadikan kesempatan. Inilah tempat yang paling tepat untuk membangun kekuatan dakwah. Nah, di Madinah itu ya. Kita kira-kira optimis enggak Bu? Karena ini modalnya harus optimis. Ini kita bicara bukan di Mekah ya Bu ya. Dalam suasana kondisi yang sangat terpuruk, kita sementara harus hijrah secara psikologis, secara syariat bukan secara teritorial. Sebab secara teritorial kita harus hijrah kemana Bu kira-kira? Ke Malaysia atau ke mana ya? Ke Papua, tambah sumpah di Papua. Ya hijrahnya secara psikologis, secara keimanan. Keoptimisan itu mendasari niat hijrah. Kalau tidak optimis, jangan harap hijrah mau menang, mau berhasil. Jadi mau membangun sebuah negeri sudah sangat pesimis. Pesimis karena misalnya banyak hutang, salah. Misalnya di luar negeri ini mau membangun sebuah negeri tapi didasari dengan penuh kecarut-marutan. Akhirnya apa? Pesimis, tidak mungkin berhasil untuk membangun hijrah itu harus didasari dengan rasa optimis. Maka kebangkitan membangun negeri saat ini itu tiada lain kecuali harus dengan rasa optimis yang paling besar. Ini sebenarnya Rasulullah SAW mendasari sikap hijrahnya itu dengan rasa keimanan dan optimis. Nah maka di dalam Al-Quran dijanjikan oleh Allah, ulaika humul faizun. Itu kata Allah. Nah ini di dalam firman Allah SWT, kebenaran itu datang dari Allah, dari Roh. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi mau hijrah, mau membangun, mau apa lagi ya? Itu pesimis. Jangan harap. Atudah ieu, nah bayang atudah. Nah, hijrah dalam tinjauan sejarah. Ini tadi sudah saya kupas sedikit. Kenapa Rasulullah hijrah? Ternyata itu ada sebabnya. Karena sesuatu tidak mungkin tidak ada sebabnya. Rasulullah SAW hijrah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang sangat jahiliyah. Kalau dalam keterangan disebutkan al-Arab asyadul kufra wan nifaq. Dalam suasana orang Arab, suasana seperti orang-orang yang paling munafik dan paling kufra. Kufra itu paling ingkar kepada Allah. Nah maka pada saat itu terjadilah peristiwa hijrah ini. Di satu sisi masyarakat ini disebutkan masih memeluk nilai-nilai warisan Nabi Ibrahim. Kalau dalam
bahasa lain itu masih menganut paham Abrahamik. Abrahamik itu sebenarnya Nabi Ibrahim ya. Hanya sudah mereka selewengkan. Jadi adanya berhala-berhala yang berjejer di Ka'bah itu warisan-warisan pendahulu yang sudah diselewengkan. Ajaran Nabi Ibrahim ada yang masih lurus sekarang itu, yaitu yang dipakai oleh para nabi keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebenarnya sebahagian ajaran agama kita adalah mengadopsi ajaran Nabi Ibrahim. Itu ajaran masih lurus. Tapi ada ajaran Nabi Ibrahim yang diselewengkan oleh kaumnya, oleh penganutnya waktu itu. Contoh ajaran agama yang masih lurus, ajaran Nabi Ibrahim, di antaranya yang masih lurus dan diadopsi oleh Nabi Muhammad, di antaranya adalah khitanan, Bu. Khitan itu ajaran Nabi Ibrahim. Itu khitan itu dari Nabi Ibrahim. Beliau mendasari ajaran itu pada saat itu mendapat wahyu dari Allah untuk melakukan khitan. Sampai saat ini masih dilakukan. Itu ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian yang masih lurus apa, Bu? Misalnya kurban, misalnya masih sekarang dilakukan. Kemudian ibadah manasik, haji, itu ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran para pendahulu kita, Nabi Ibrahim. Hanya ada sedikit cerita begini, Bu. Yang saya agak aneh, saya pernah rihlah ke satu tempat di daerah Thailand, Bangkok ya, Pak, Thailand. Ya, di Bangkok. Itu ada orang-orang para biksu Buddha yang sedang mengelilingi wihara, Bu. Mengelilingi wihara. Saya dengan teman saya waktu itu bergumam, berdialog sambil berceloteh ya. Itu katanya teman saya bilang seperti lagi tawaf ya katanya, seperti lagi tawaf. Nah, dia mengelilingi wihara dengan pakaian yang waktu itu ada kuning, kebanyakan kuning ya, dengan kepala pelontos itu. Nah, di Bangkok kan Buddha ya ininya kebanyakan. Nah, setelah itu teman saya bilang itu seperti orang lagi tawaf ya katanya. Dia mengelilingi, Bu, mengelilingi wihara. Nah, kemudian pakaiannya juga pakaian biksu itu yang diselendangkan, yang itu kan seperti pakaian apa coba, Bu? Seperti pakaian ihram. Seperti pakaian ihram. Kemudian yang ada kesamaan-kesamaan lagi, kepalanya pelontos. Seperti orang yang sudah tahallul kira-kira kalau kita itu ya. Tahallul kan suka ada yang dipelontos ya sunnahnya itu. Nah, terus ada lagi kemiripan. Setelah itu saya baca-baca. Saat itu saya baca-baca di beberapa literatur. Kebetulan saya mengambil jurusan religious study, perbandingan agama. Nah, itu ternyata sejarahnya itu luar biasa sekali. Tapi tidak mungkin kita mengikuti mencontoh mereka. Berarti mereka itu mencontoh para pendahulu kita. Nah, hanya apa? Kesesatan-kesesatan itulah yang membawa mereka menjadi tersesat jauh. Nah, jadi PR kita, kenapa itu ada kesamaan? Ini tanda tanya besar, Bu. Tanda tanya besar. Kenapa ada kesamaan? Silakan nanti Ibu telaah di dalam kitab kita ada buku-buku referensi yang sudah tua secara filologis dari mana dan kenapa mereka itu hampir sama. Nah, ini PR Bapak Ibu. Yang kedua, ada satu agama, ini berkaitan dengan agama Nabi Ibrahim yang telah disesatkan oleh kaumnya. Kalau tadi yang masih lurus ya, ajaran kita, kemudian haji, kemudian apalagi kurban, mungkin ada lagi lah ya. Nah, itu yang masih lurus, yang masih dipakai, diadopsi oleh Rasulullah SAW, oleh kita. Nah, yang sudah tersesat jauh, ajaran Nabi Ibrahim adalah, saya ingin sampaikan, Ibu pernah mendengar ada namanya agama Majusi. Pernah mendengar Majusi? Nah, kira-kira sejarahnya bagaimana, Bu? Itu Majusi.
Majusi itu yang menyembah api. Nah, ini kebetulan saya ada banyak literatur di rumah karena jurusan kuliah saya itu religious study, perbandingan agama. Jadi harus tahu agama-agama yang walaupun itu sifatnya tersesat, sudah jauh dari yang benar, tapi harus kita ketahui dari mana sejarahnya. Nah, agama Majusi, Bapak Ibu sekalian, salah satu sumber mengatakan, ini salah satu sumber, mungkin Ibu bisa membaca sumber yang lain dan ternyata ada sedikit beda, silakan. Salah satu sumber mengatakan itu adalah turunan pengikut kaum Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim yang telah tersesat. Jadi agama-agama yang ada di dunia ini setelah nabinya wafat, misalnya Nabi Isa, ini saya misalkan lagi, Nabi Isa wafat. Nabi Isa yang sebenarnya itu adalah siapanya Allah, Rasul Allah. Tapi karena Nabi Isa itu diangkat ke langit menurut versi kita, menurut versi orang lain katanya di lain lagi. Nah, akhirnya Nabi Isa itu menurut mereka bukan Nabi Allah, tapi apanya Allah? Anaknya Allah. Berarti sudah salah, sudah tersesat. Nah, itulah karena ditinggalkan oleh nabinya, umatnya tersesat. Begitupun Nabi Ibrahim. Ada umatnya yang masih lurus, yang diteruskan oleh Nabi Ismail, Yusuf, Ishak, Yakub dan sebagainya sampai kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ada yang tersesat. Di antara yang tersesat itu ada satu agama. Ini dalam sejarah yang saya baca, yaitu agama Majusi, kaum yang menyembah api. Apakah benar itu pengikut Nabi Ibrahim awalnya? Dalam sejarah catatan itu mereka adalah kaum Nabi Ibrahim yang setia, dan akhirnya setelah Nabi Ibrahim wafat mereka mengkultuskan api sebagai juru selamat Nabi Ibrahim. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim itu ceritanya di apa, Bu? Kalau di luar negeri sekarang para ulama itu suka dikriminalisasi. Nah, Nabi Ibrahim itu dikriminalisasi, dianggap sebagai pemberontak. Nabi Ibrahim itu yang menghancurkan berhala-berhala. Nah, Nabi Ibrahim itu dikriminalisasi lalu dieksekusi. Dieksekusinya itu dihukum bakar. Nah, dihukum bakar Nabi Ibrahim itu. Nah, ceritanya panjang. Nabi Ibrahim dibakar, ternyata tidak hangus. Nah, ini sejarah Nabi Ibrahim tidak hangus, simpan dulu. Nah, ternyata kaum Nabi Ibrahim, mereka itu setelah wafatnya Nabi Ibrahim, ternyata dia berpikir, oh inilah juru selamat pemimpin kita, yaitu api. Maka api itu disimpanlah di tempat yang terhormat karena telah menyelamatkan Nabi kita, Nabi Ibrahim, kata mereka, pemimpin kita. Maka sedikit kaumnya itu menghormati, mengkultuskan, kemudian akhirnya menyembah. Nah, ini banyak seperti di Cina, namanya Sun Yat-sen, Bapak Ibu sekalian. Itu sebagai founding father-nya Cina, salah satunya. Itu ketika zamannya itu dibesarkan oleh kaumnya, setelah mati, meninggal, akhirnya dipatungkan. Setelah dipatungkan, dikultuskan. Setelah dikultuskan, mungkin sekarang setengah disembah. Itu Sun Yat-sen, tokoh Cina yang sangat luar biasa. Nah, itulah pertama kesesatan-kesesatan yang terjadi pada saat setelah ditinggalkan oleh para nabinya. Nah, ini juga pada saat itu ajaran Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan, diantaranya masih banyak di sekeliling Ka'bah. Nah, inilah dalam tinjauan sejarah. Setelah perjanjian Aqabah, Rasulullah menyiapkan hijrah ke Yathrib. Yathrib itu kalau sekarang Madinah, itu Madinah Al-Munawwarah, kota yang Munawwarah itu dari kata nawwara, bercahaya, bersinar sebetulnya, bersinar. Kalau bercahaya itu nur, anwar, munawir.
kaum musyrik Mekah adalah menggagalkan hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah itu dari sananya Bapak Ibu sekalian sudah ada sejarahnya. Ketika orang-orang Islam punya prestasi, mereka pasti ingin menggagalkan rencana umat Islam. Sekarang kira-kira begitu nggak Bu? Orang-orang yang maju di dalam pemikirannya, di dalam prestasinya, kalau itu umat Islam pasti ada pihak-pihak yang mau menggagalkan, pasti itu. Tapi di kita mungkin enggak ya Bu ya, di negara kita itu aman lah insya Allah. Ini di sana di luar negeri. Rasulullah menyiapkan bekal, kendaraan, penunjuk jalan, strategi dan rute yang akan ditempuh. Beliau meminta Abu Bakar As-Siddiq sebagai penunjuk jalan dan Abdullah bin Uraikid ini sebagai kompasnya penunjuk jalan, karena Rasulullah juga lebih tahu Abu Bakar masalah jalan penunjuk dari Mekah ke Madinah daripada beliau. Nah, beliau meminta Abu Bakar dan seorang sahabat yang menunjuki jalan karena banyak godaan dan rongrongan di tengah jalan. Itu luar biasa ya. Perjalanan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah banyak sekali rongrongan. Kalau kita mah tinggal melaksanakan, rongrongannya tidak begitu besar, tapi sulit juga ya Bu. Sulit juga. Nah, manifestasinya hijrah dalam konteks kekinian. Nah, ini sekarang tadi kata Pak Ustaz Abdul Somad, jadi hijrah itu bukan hanya pindah teritorial dari Mekah ke Madinah saja. Dari Indonesia misalnya, kalau ibu mau hijrah kemana kira-kira Bu? Ke Brunei. Nah, di Brunei juga tidak ada saudara ya, jangan. Atau kemana ya? Ke Papua, lebih parah lagi. Nah, ke Kalimantan masih lalega Bu. Kalau mau hijrah ke Kalimantan, itu nanti ibu jadi orang ibu kota Indonesia, karena akan pindah katanya. Jadi orang Jakartanya sekarang. Nah, mudah-mudahan jadi atau tidak? Mudah-mudahan jadi atau tidak? Nah, itu kembali kepada orangnya ya. Ada yang mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu, beda-beda. Wallahu a'lam. Manifestasi hijrah dalam konteks kekinian. Ada manifestasi itu apa Bu? Pengejawantahan ya, pengejawantahannya. Hijrah dalam konteks kekinian. Jadi sekarang kita ini harus hijrah, tapi harus bagaimana? Ya tadi saya bilang kalau hijrah secara teritorial pindah ya, kecuali ada kebutuhan keluarga atau bekerja ya. Kalau semata-mata pindah tidak ada tujuan, kan perlu dipertimbangkan. Sekarang hijrahnya boleh, oke kita hijrah, akan tetapi hijrahnya dalam bentuk apa? Nah, manifestasi penting dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dulu untuk saat ini, apa yang dapat kita lakukan? Yaitu kita merubah, menggerakkan dan memotivasi diri dan lingkungan kita dalam melakukan satu kondisi kepada kondisi yang lain dengan merubahnya menjadi satu perubahan dan kemajuan. Nah, kira-kira apa? Nah, inilah jawabannya Bu. Hijrah yang seperti apa yang harus kita lakukan saat ini? Jadi kalau dulu Rasulullah hijrah karena memang mengharuskan kondisinya pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau kita harus pindah ke mana? Jadi jelas bukan secara teritorial pindahnya kita itu, tapi secara ilmu. Mungkin nanti kata Ibnu Qayyim ada dibahas, ada 5 katanya. Secara psikologis kita harus pindah dari satu tempat dengan minimal merubah atau menggerakkan kondisi diri kita atau memotivasi orang lain supaya bergerak dan berubah menuju satu perubahan. Nah, kira-kira itulah yang bisa kita lakukan sekarang ini. Coba dalam kondisi yang suasana seperti ini ya, COVID-19 ini yang sudah di mana-mana zona merah, kecuali di Bandung. Di Bandung masih zona merah, Pak Ustaz?
Tidak ya. Sekarang dia udah agak ini ya. Kalau saya kemarin kata teman saya di Bogor itu sudah zona merah katanya, di Bogor itu sudah luar biasa ya. Bekasi zona merah. Nah ini kita mudah-mudahan di Bandung sudah agak mending ya. Nah tapi paling tidak beginilah Bu ya, ini menyimpang sedikit. Paling tidak walaupun itu betul-betul wabah itu ada, paling tidak jangan sampai mengecilkan semangat untuk beraktivitas. Yang terpenting adalah pakai aja protokolnya. Pakai aja protokolnya. Nah, seperti saya dengan Pak Ustaz Abdul Somad berjauhan, bukan dalam arti tidak sono, tetap berjauhan terus pakai masker. Nah, yang penting itu. Jadi kalau kita tidak kemana-mana, ya bagaimana hidup kita? Gitu. Nah itu ya. Nah jadi kembali ke sini. Manifestasi yang terpenting dalam peristiwa hijrah saat ini paling tidak menggerakkan, merubah diri kita dari satu kondisi yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kira-kira bisa nggak Bu? Menjadi luar biasa. Modalnya apa tadi Bu? Optimis. Modalnya optimis. Kalau untuk menggerakkan ekonomi, bagaimana caranya menggerakkan ekonomi dalam kondisi seperti sekarang ini? Bapak Ibu saya lihat di YouTube ya Bu ya. Sekarang banyak artis-artis yang alih profesi, yang terpenting dia bisa bertahan hidup. Tidak semua artis tapi ya. Ada artis yang masih stabil seperti ABCD masih stabil, tapi seperti ABCD yang lain itu sedang berolah dan beralih profesi untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Ada yang menjadi ini, ada yang menjadi ini, ada yang menjadi ini. Tadinya itu artis-artis yang cukup dikenal. Nah, bagaimana dalam suasana yang carut marut seperti ini kita tetap hijrah, kita tetap berubah dan maju untuk mempertahankan hidup minimal. Nah, saya yakin ibu-ibu dan bapak ini masih stabil ya, masih stabil. Nah, tapi kita lihat di desa-desa itu sudah carut marutnya luar biasa. Nah, bagaimana kita minimal menggerakkan diri dan keluarga untuk tetap stabil, kira-kira begitu. Jadi ada juga orang ya, Bapak Ibu, yang hanya mengandalkan bantuan gitu kan ya. Ada yang mengandalkan bantuan. Kita tidak usah mengandalkan bantuan. Bagaimana kita bisa mempertahankan diri. Nah, kita beralih kepada makna hijrah dalam konteks syariah. Ini menurut Ibnu Qayyim. Jadi hijrah itu bukan hanya pindah secara teritorial, tapi pindah dalam konteks syariat. Paling tidak kata Ibnu Qayyim ada 5 poin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini kalau bahasa Arabnya, an-naqlu minal jahli ila rusdi. An-naqlu ila jahli ila rusdi. Jadi an-naqlu itu pindah, tetap saja pindah ya, namanya hijrah itu pindah. Minal jahli ila rusdi. Dari alam jahli itu jahiliyah ya, mungkinnya kalau diartikan itu jahiliyah itu apalah kira-kira. Nah, mungkin dalam bahasa yang lebih enaknya dari alam atau dari kondisi yang penuh keterbatasan ilmu ya. Kalau disebut jahiliyah kebodohan, mungkin kita alamnya sudah sedikit pinter ya. Di Indonesia ini apalagi sudah pada pinter-pinter. Nah, minal jahli ila rusdi, dari alam yang serba terbatas ilmu pengetahuannya, ila rusdi, dia bergerak pindah kepada kondisi yang lebih berilmu. Mungkin berilmu itu di mana ya kira-kira? Ya di majelis taklim, di pesantren. Nah, ini juga hijrah berarti. Menurut saya ibu-ibu sedang hijrah. Kalau masuk kepada definisi ini. Jadi orang yang berada dalam kondisi keterbatasan ilmu, misalnya sebut saja di satu tempat, bergerak pindah ke tempat lain, sebut saja ke pusdai, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini sudah hijrah. Jadi kalau anak kita ini daripada di rumah, mending pindahkan ke pesantren, kira-kira begitulah. Itu hijrah dalam konteks kekinian. Pindahkan ke pesantren.
Tapi harus pesantrennya harus hati-hati Bu. Sekarang pesantren itu banyak yang lurus, banyak juga yang kadang-kadang kurang sesuai dengan pemahaman kita. Seperti ada pesantren tiba-tiba madhabnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi madhabnya titik-titik lah gitu ya, tidak usah disebutkan. Tiba-tiba rukun imannya katanya ada 5 rukun. Kalau menurut kita sih ada 6 ya rukun iman itu ya. Ininya beda apa namanya, rasulnya beda dan sebagainya. Nah ini harus hati-hati. Jadi harus sesuai dengan keyakinan kita. Kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau di luar itu mungkin itu lain lagi. Jadi pindah dari satu alam yang penuh kejahiliahan, keterbatasan ilmu, keterbatasan wawasan, pindah kepada tempat yang penuh dengan cahaya, ila rusdi. Yang kedua, hijrah ini termasuk juga pindah an-naqlu minal ma'asi ilat taubat, pindah dari satu kondisi yang penuh dengan kemaksiatan kepada kondisi yang penuh dengan boleh katakan tempat yang bersih lah. Banyak orang-orang yang taubat, yang soleh di sana. Jadi tempat yang sebelumnya penuh kemaksiatan pindah. Kalau dia tidak mampu meredam, mengatasi kemaksiatan itu, maka setidak-tidaknya dia pindah. Jadi kalau di kampung ibu atau di kampung saya itu banyak kemaksiatan, tukang mabok, tukang tarok, tukang macam-macam, kita tidak bisa meredamnya. Ya kalau setingkat Habib Rizik dan kawan-kawannya bisa mungkin ya. Nah kalau kita ada orang mabuk ditegur, nabok gitu atau maledok, nah, kita nggak usah memaksakan diri. Nah, tapi paling tidak itu kita pindah dari lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan menuju kepada alam atau kondisi yang penuh dengan orang-orang soleh, orang-orang ahli tobat. Paling tidak begitu. Ya bagusnya mas ibu jangan dulu pindah ya, kalau bisa mah jangan dulu pindah. Apalagi tempat pindahnya juga belum ada. Kan pindah harus kontrak, harus beli. Nah, benahi aja di lingkungan ibu. Kalau misalnya ada tukang mabok, tukang itu, tukang ini, benahi aja dulu. Tapi kalau sudah tidak mampu ya bagaimana? Pindahlah. Daripada ibu dibully terus gitu. Saya punya tetangga di daerah Kabupaten Bandung. Beliau pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak menyebutkan Persis Muhammadiyah NU-nya. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan namanya NU Muhammadiyah Persis itu kan Ahlus Sunnah Bu semuanya Bu. Ya. Jadi pemahaman di kampung saya itu suka agak salah mungkin menurut saya. Jadi kalau Ahlus Sunnah itu ini gitu. Tapi kalau bukan itu bukan Ahlus Sunnah katanya. Padahal NU Muhammadiyah Persis itu menurut saya Ahlus Sunnah semua itu. Kalau yang bukan Ahlus Sunnah misalnya Jabariyah misalnya. Terus apa lagi? Syiah misalnya. Terus Ahmadiyah. Kemudian ada lagi Qadariyah ya, Qadariyah. Kemudian apa lagi? Murji'ah. Kemudian apa lagi? Banyak sekali. Itu di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau sebangsa saudara-saudara kita yang di NU, di Persis, Muhammadiyah, Lisan itu semuanya Ahlus Sunnah itu. Jangan menganggap ini Ahlus Sunnah, ini mah bukan, dimusuhi. Nah. Yang ketiga, termasuk hijrah an-naqlu minadulumati ilan nur. Nah ini yang paling gampang memahaminya. An-naqlu pindah dari kondisi yang penuh dengan dulumat. Dulumat itu
kegelapan. Ilan nur, kepada kondisi yang penuh dengan terang benderang. Maksudnya apa? Bukan pindah dari ini mah karena tidak ada lampu, pindah kanu caang. Nah, itu mah secara fisiknya ya. Nah, tapi itu juga perlu ya Bu ya, daripada pararoek gitu. Nah, daripada pararoek mending di caang. Ini poek mah sejuri. Saulah ka para imah we. Itu. Nah, itu maksudnya secara fisik ya kalau itu. Ini secara majazi. Pindah dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Anaqlu minadulumati ilan nur. Nah, ini hijrah. Contohnya konkretnya apa Bapak Ibu? Contohnya beginilah. Penuh kegelapan itu. Jadi dalam kondisi satu tempat, Bapak Ibu sekarang berada di tempat yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan keraguan, penuh dengan kepesimisan. Nah, itu gelap itu Bu. Minimal remeng-remeng. Tidak jelas ini hidup bagaimana, ini kondisi alam lingkungan, kondisi ini bagaimana, tidak jelas. Nah, itu gelap. Malah banyak hal-hal yang negatif, auranya negatif, itu gelap. Nah, cobalah berusaha untuk pindah minadulumati ilan nur. Cobalah pindah kepada satu kondisi yang terang benderang. Artinya begini, rumah mungkin masih di sana, tapi mindset atau paradigmanya rubah. Yang tadinya penuh dengan keraguan, maka pindahlah dengan penuh kepastian, dengan penuh optimis, dengan penuh ya terang benderang seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan hijrah menurut Ibnu Qayyim. Jadi jelas ya, bukan tempat saja. Jadi kalau dalam kondisi penuh ketidakpastian itu, cobalah jangan kita bertahan di sana dalam kondisi itu. Carilah tempat yang pasti-pasti gitu. Seperti begini, ada guru saya, dosen saya mengatakan begini. Kalau kita tidur ya Ibu. Ini biasanya kalau di kampung ada kolam ya, balong namanya, kolam. Nah, ini hujan. Nah, ini kolam saya ini jebol atau tidak? Itu ada dalam suasana keraguan. Sampai semalam tidak bisa tidur karena takut kolamnya jebol. Nah, maka harus bagaimana? Lihat kolamnya jebol atau tidak. Nah, ini jangan kolam itu jebol atau tidak, tapi tidur terus, tidak akan bisa tidur selamanya, semalam itu. Karena apa? Karena memikirkan keraguan. Nah, ibaratnya begitu Bu. Jadi saya ini dalam kondisi yang tidak pasti. Suasana di rumah, suasana di kantor, suasana di tempat kerja, suasana di tempat apa saja penuh dengan ketidakpastian. Itu namanya dulumat. Jadi penuh dengan keraguan-raguan. Nah, pastikan ayakinu la yuzalu bisa. Lakukan keyakinan daripada ragu-ragu. Jadi kalau tidak yakin, pasti Ibu akan gelisah. Saya yakin. Kalau Ibu dalam suasana keraguan-raguan, ketidakpastian, kepesimisan, itu pasti hati Ibu akan gelisah. Jadi kalau tadi seperti misalnya Ibu sedang tidur, ini kolam saya jebol atau tidak nih? Nah, lihat, yakin nggak? Yakin tidak jebol, sudah pasti dia tidur. Nah, kalau terus ragu dipikir-pikir, tidak akan bisa tidur. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi dalam kehidupan pun kalau banyak ketidakpastian, yakinkan. Posisi yakin itu bisa menghilangkan keraguan. Nah, ini nomor 3 Bu. Nomor 4, hijrah itu tadi bukan pindah tempat dari Indonesia ke Malaysia atau dari Mekah ke Madinah, tapi anaqlu minal batil ilal haq. Anaqlu minal batil ilal haq. Pindah seseorang dari kondisi yang penuh dengan kebatilan menuju ilal haq, menuju kepada kondisi yang penuh dengan kebenaran. Dalam apa? Dalam apa saja. Sekarang begini Bu, ya kita tidak bisa menyalahkan siapapun.
dalam kondisi misalnya perdagangan, bisnis, politik, ekonomi dan sebagainya, kita memang sistemnya begini. Tidak bisa kita misalnya merubah dengan tangan kita. Nah, banyak misalnya dalam konteks bisnis, banyak hal-hal yang berkait dengan riba misalnya. Nah, berkait dengan riba. Nah, kita jangan nyaman berada dalam kondisi itu. Bagaimana kita bisa pindah dalam kondisi penuh dengan ribawi atau kebatilan, kalau dasarnya batil itu, menuju kepada kondisi yang hak atau yang lebih syar'i, yang lebih hak. Nah, kira-kira begitu. Itu kira-kira kalau kita bergerak sudah hijrah apa belum? Hijrah itu. Kalau kita berposisi dalam kondisi yang penuh dengan kebatilan, berarti tidak hijrah selamanya. Mungkin sederhananya beginilah. Sekarang, ya bukan dalam arti saya menyalahkan bank konvensional, tidak. Nah, kalau misalnya sekarang di Indonesia itu sudah banyak bank syariah daripada bank yang non syariah, kenapa kita tidak mengusahakan kepada bank yang syariah gitu ya? Kira-kira ini sederhananya aja, walaupun tidak bisa total, sebetulnya tidak bisa. Nah, kalau misalnya ini lebih syar'i, lebih tidak batil, kenapa kita tidak berusaha berhijrah ke dalam kondisi yang lebih syar'i? Kenapa harus nyaman dalam kondisi yang tidak syar'i? Itu sederhananya aja. Jadi kalau kita tidak pindah, berarti tidak hijrah. Jadi bukan soal tempat kita harus pindah kemana. Dalam kehidupan pun kita sering dihadapkan dengan berbagai kondisi tentang hijrah ini. Dalam ekonomi, dalam banyak sekali Bu. Di kondisi kita ini, ya kita tidak bermaksud menyalahkan siapapun atau sistem, karena memang masih seperti ini. Dalam hal jual beli masih penuh diwarnai, dibumbui dengan hal-hal ribawi, betul tidak Bu? Ini dalam kondisi kita ya di dalam kehidupan. Nah, tapi sekarang sedikit-sedikit banyak bank yang sudah berbasis syariah. Banyak kan Bu ya? Sekarang bank ini syariah, bank ini syariah, bank ini syariah. Banyak ya Bu ya? Hampir semua bank mungkin sekarang punya bank syariah. Walaupun tidak bisa total 100%. Paling tidak ada sistem yang mirip-mirip hak gitu kira-kira. Tapi masih ada mungkin ya, tidak masalah kalau itu dalam proses. Saya mah ada susah katanya mau dipindahkan ke ini, rekeningnya juga sudah di situ katanya. Sudah payrollnya sudah di situ. Ada Bu teman saya, cobalah pindah ke ini rekeningnya yang syariah. Susah katanya Pak. Karena saya mah kerja, payrollnya sudah ke sana. Sudah ke bank itu, bank X ya, yang non syariah. Ya memang agak sulit ya, mungkin anggaplah itu darurat. Tapi kalau tidak darurat, ya pindahlah ke yang syariah, kira-kira begitu. Nah ini juga sudah hijrah menurut saya. Ibu mah sudah di syariah mungkin ya, insya Allah ya. Ya minimal Bu, akad-akadannya Bu, minimal akad-akadannya. Ada orang yang mengkritik saya. Ya walaupun syariah tetap aja begini-begini. Ya paling tidak kalau tidak bisa dilakukan seluruhnya, lakukanlah sebahagian yang kita mampu. Itu kata kaidah usul fikih. Kalau tidak bisa seluruhnya kita melaksanakan sistem hukum perbankan syariah, ya lakukan apa yang ada, yang kita mampu. Ya kalau kita tidak pindah-pindah, berarti tidak ada nilai hijrah dalam diri kita. Itu memang kadang-kadang ngeri Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis Pak, ini mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu hadis ya, bahwa ketika kita menjalankan jual beli atau muamalat menggunakan konteks ribawi, ini saya tidak bicara bank atau apapun ya, hanya ribawi, itu dosanya itu sama dengan apa katanya Pak? Itu kan ngeri ya. Saya tidak berani menyebut karena ngeri itu. Nah makanya saya ingin menyarankan kalau misalnya bisa dilakukan untuk bermuamalat secara syariah, ya kita lakukan sebisanya gitu. Kalau ada yang belum syariahnya ya proses. Menurut saya begitu. Nah itu hadisnya sahih Bu, kalau saya lihat itu.
Di hadis Bukhari ada. Makanya saking terlarangnya mungkin riba, wa harramar riba itu sampai keburukannya seperti itu, buruknya gitu ya, dari aspek buruknya gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, anaqlu min hubbi dunya ila hubbil akhirah, ila hubbillah. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim hijrah itu jadi bukan hanya pindah dari Mekah ke Madinah saja, tapi pindahnya jiwa, pindahnya diri kita min hubbi dunya ila hubbil akhirah, hubbillah. Pindahnya diri kita, jiwa kita yang tadinya cinta kepada dunia, pindah untuk cinta kepada Allah. Jadi bagaimana konteksnya? Konteksnya begini, Bu. Cinta dunia dalam arti bukan berarti cinta Allah bukan berarti tidak boleh punya harta benda. Bukan. Umat Islam kalau perlu menurut saya, ya, Ibu boleh setuju boleh tidak, menurut saya harus kaya. Menurut saya umat Islam itu harus kaya daripada diperdaya orang. Umat Islam terutama ustadz-ustadz ya Bapak Ibu ya, menurut saya nih ustadz-ustadz itu harus kaya, Bu. Karena apa? Supaya tidak bisa dibeli. Ustadz-ustadz itu dibeli oleh apa? Oleh apa saja. Akhirnya jadilah sponsornya orang yang tidak baik gitu. Nah, jadi pindah kepada kondisi cinta dunia kepada kondisi yang cinta akhirat, itu hijrah. Kira-kira contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi yang tadi itu boleh kaya, kita sekaya apapun, luar biasa umat Islam. Tapi harta itu jangan disimpan di hati, tapi simpanlah di apa, Bu? Di tangan. Di tangan ya, kalau di tangan itu mah kalau emas bisa di tangan, kalau mobil nggak bisa. Nah, simpanlah di garasi. Kalau mobil jangan disimpan di hati karena nggak akan cukup. Nah, simpanlah di garasi. Kita punya rumah jangan disimpan di hati, simpanlah di tempatnya. Gitu. Punya emas simpanlah di tangan, jangan disimpan di hati. Itu maksudnya, Bu. Jadi jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah daripada harta benda. Kira-kira begitu. Nah, tadinya biasanya begitu. Wah, sampai mobil juga jangan sampai kesenggol, lecet. Nah, sampai dari subuh sampai sore ngelapan mobil gitu. Ngelapan mobil, kamu mobil enggal. Nah, ini sholat lupa, tadarus lupa. Nah, ini namanya hubbi dunia. Nah, sedikit lagi, Bu. Nanti serunya di pertanyaan ya, Bu. Rewardnya, Bapak Ibu sekalian, ini baru nih, mulai nih. Kalau ada pekerjaan biasanya suka ada reward. Kalau ada satu amalan biasanya suka ada pahala. Nah, apa hubungannya pahala hijrah ini? Kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali. Minimal yang saya temukan dalam 5 surat, 5 ayat ada reward yang berbeda. Kita lihat, Bu. Surah Al-Baqarah ayat 118. Apa rewardnya orang-orang yang sudah melakukan hijrah? Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan niat yang tadi itu ya. Padahal gampang ya tadi ya. Dari rumah pergi ke Pusdai sudah hijrah ke Majelis Taklim. Dari misalnya bank yang non syariah sudah pindah kepada yang syariah, sudah hijrah ya, Bu ya. Nah, jadi tidak usah berpikir pindah dari Indonesia ke Malaysia, tidak usah, atau ke Madinah. Nah, kalau ke Madinah boleh saja untuk umroh nanti sudah Covid ya. Nah, jadi pindahnya ini pindah yang tadi itu kan ringan ya, ringan itu. Pindah dari tempat yang tidak kondusif pindah kepada yang kondusif gitu. Tempat kerja biasanya nih yang menjadi problem Bapak Ibu termasuk saya mungkin Pak Ustadz, biasanya di tempat kerja nih. Tempat kerja biasanya tidak kondusif. Banyak misalnya kebatilan-kebatilan, banyak ketidakhalalan. Nah,
bisa nggak kita meredam, membatasi itu? Kalau tidak, hijrah saja. Satu, nah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ini surah Al-Baqarah ayat 218. Orang-orang yang beriman. Nah, ini tahapannya ibu-ibu. Rata-rata dalam ayat-ayat tentang hijrah ini biasanya tahapannya jelas. Pertama, iman. Iman dulu. Jangan dulu mau hijrah. Iman dulu. Iman dulu. Yang kedua, baru hijrah. Imani dulu. Yakini dulu apa manfaat madorotnya. Seperti tadi, riba. Imani dulu. Ketahui dulu apa manfaatnya kita melakukan hak dan melakukan muamalat yang riba. Seperti tadi riba itu dia resikonya begini-begini. Nah, baru orang mau hijrah, bisa hijrah. Kalau tidak paham, tidak iman, belum tentu. Yang ketiga, setelah hijrah dia berani berjihad di jalan Allah. Maka reward dari Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu, rahmat Allah. Kita bahas rahmat Allah. Bapak Ibu, yang namanya rahmat Allah kalau sudah diraih ini luar biasa. Rahmat Allah itu, rahmat itu dari kata rahima yarhamu rahman. Ada yang pernah mempelajari ilmu tasrif, Bapak Ibu? Ilmu tasrif ya, ilmu tasrif itu kalau itu ilmu pesantren, ilmu santri di pesantren namanya ilmu tasrif. Rahima yarhamu rahman rahmatan marhaman bahwa rahimun wada kamar humun. Nah, kemudian dan selanjutnya. Ini namanya ilmu tasrif. Jadi satu kata itu bisa dirubah. Rahmat Allah berasal dari kata rohima, kasih sayang Allah. Nah, maka kalau orang sudah mendapatkan kasih sayang Allah, 1000 manusia akan memusuhi dia tetap akan dalam posisi dikasih sayangnya Allah. Nah, Ibu, ini reward dari Allah yang pertama. 1000 orang memusuhi di kantor Ibu. Ibu kalau bekerja di misalnya di mana di kampus, 100 orang iri pada kita. Kalau Allah sudah memberikan Rahman, Rahim, rahmat Allah, tidak peduli. Nah, ini dia akan mengalir mulus rahmat Allah karena sudah hijrah. Yang kedua, barang siapa yang beriman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman, ini antara muhajirin dan ansor ya dulu itu. Orang-orang ansor dan muhajirin. Orang-orang ansor itu orang yang di Madinah menerima orang muhajirin yang hijrah dari Mekah. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ketika kita datang ke Madinah pada menyambut, memang budaya orang Madinah itu begitu, ramah-ramah, santun-santun, seperti orang Bandung gitu, ya, orang Bandung. Maka reward dari Allah yang pertama, dia akan memperoleh ampunan Allah. Nah, ini juga satu yang diburu oleh semua umat Islam, ampunan Allah. Ibu, saya mau tanya, kalau saya mau tanya begini, mending ampunan Allah, mending surga? Mending dua nana. Oh, pinter berarti Ibu. Berarti pinter. Nah, kalau mending surga, ampunan Allahnya mana? Mending ampunan Allah, mending surga, mending dua-duanya, tepat, benar. Tapi coba lihat Ibu dalam Al-Quran, ada ayat begini, pasti Ibu sudah hafal Bapak. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ada ayat itu? Nah, surat Al-Imran ya? Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jangan salah, uiddat lil kafirin. Nah, jadi coba perhatikan dua ayat itu, Pak. Lenyepan. Wasari'u ila jannah dulu, magfirah dulu. Wasari'u ila magfirah. Coba dalam ayat itu. Saya suka, karena ayat itu suka saya baca dalam sholat. Kadang-kadang saya suka sambil merenung ya, tafakur. Nah, Allah tidak menyebut, tidak meminta, menyerulah kepada kita dan memberi hadiah itu surga dulu, tidak. Atau berusahalah, bersegeralah untuk menuju kepada tidak surga dulu, tidak. Kata Allah, bersegeralah kamu menuju surgaku. Tapi kata Allah, bersegeralah kamu menuju ampunanku. Nah, bisa nggak dihayati di apa di balik kalimat ayat itu filosofinya? Jadi kira-kira begini, bagaimana orang bisa masuk surga kalau dia tidak mendapat ampunan Allah, tidak mendapat magfirah Allah, tidak mendapat rahmat Allah? Bagaimana dia bisa masuk surga? Nah, jadi mending surga, mending ampunan, tetap mending dua-duaan aja. Mending dua-duaan aja. Keker, mending dua-duaan. Tapi kalau melihat ayat itu magfirah Allah dulu, Bu. Magfirah Allah. Allah sudah mengampuni, memberi rahmat, Allah ridho. Caut paribasana ya menyebutnya, tapi ini bukan berarti begitu. Ku Allah disimpan di mana wae oge, pasti senang. Pasti senang. Diduruk di nasene, diduruk pasti di nasene. Mau diduruk di nacai, mau diduruk di nasene pasti tiis. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah memberi rahmat, Allah sudah memberi ampunan. Contoh siapa? Contoh Nabi Ibrahim. Allah sudah ridho, Allah sudah memberi izin dibakar, Nabi Ibrahim tidak hangus. Nah, jadi rahmat Allah dulu, magfirah Allah dulu, baru magfirati min rabbikum dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, itu reward ya. Nah, malah ada seorang sufi wanita yang namanya siapa, ibu bapak, Robiatul Adawiyah. Nah, itu dia justru dia tidak berharap surga, tapi berharap, beliau mengatakan di sana mahabbatullah, cintanya Allah. Cintanya Allah itu ya diantaranya di dalamnya ada ampunan Allah, rahmat Allah, cintanya Allah. Ya Allah cinta mah kepada kita ya disimpan di mana lah kumaha Gusti. Itu kira-kira itu menurut ahli sufinya. Kalau menurut kita mah yang penting tetap aja di surga, tetap hayang di surga gitu. Nah, ini ampunan. Itu ampunan itu nomor 1. Setelah ampunan, warizqun karim. Nah, inilah hadiah bagi orang-orang yang hijrah, bukan hanya ampunan Allah, bukan hanya rahmat Allah, tapi rizqun karim, rizki yang memuliakan. Kira-kira ada rizki yang menghinakan? Ada. Anak yang tidak soleh kan? Ada nauzubillah ya. Anak yang tidak soleh, rizki, anak tuh rizki, tapi tidak memuliakan. Nah, anak yang tidak soleh. Atau suami pembangkang juga sama. Istri atau suami pembangkang, iya, tidak soleh. Agama, ya. Nusud ya istilah agamanya itu ya. Nusud itu membangkang. Kalau dalam surah An-Nisa itu nusud. Nusud itu bagi laki-laki ada, bagi perempuan ada. Nusud itu. Jadi nusud itu bukan hanya untuk perempuan. Kalau orang kan suka bilang begini, istri harus patuh kepada suami. Kalau tidak patuh, nusud. Nusud itu misalnya istri kabur, istri apalagi banyak lah ya. Nah, itu nusud. Nah, suami ada nggak nusudnya? Ada. Kira-kira apa suami nusudnya? Tidak menafkahi. Tidak menafkahi. Suami kabur sama aja nusud. Tidak menafkahi itu. Suami selingkuh nusud nggak?
Kalau nggak balik ya nusus Pak. Ya? Gimana Bu? Kalau nggak balik ya nusus. Oh nggak balik, nggak ini masalahnya selingkuhnya gitu Bu. Nah dia suami itu ada simpanannya itu di sini, di sini, di sini. Ya kalau dinikah sih nggak masalah. Kalau nusuk juga nggak dinikah. Selingkuh mas tetap aja suami juga dosa. Emangnya suami kalau nusuk sudah dosa. Nah, yang boleh itu kan menurut An-Nisa ayat 3 itu kan ta'adud. Ta'adud itu bukan nusuk, bukan selingkuh. Ta'adud itu harus dibedakan antara ta'adud dengan selingkuh. Nah, selingkuh bahasa Arabnya apa ya? Ya maksiat aja. Maksiat. Maksiat itu ya. Ta'adud itu bukan selingkuh gitu. Nah, kalau selingkuh suami juga nusuk dosa gitu. Jadi bukan hanya di istri nusuk itu. Ya? Ta'adud dia ada di surat An-Nisa. PR aja Ibu. PR. Nanti kan ada forum pertanyaan. Ta'adud itu ya seperti itulah. Nanti ditanyakan ke Pak Dr. Abdul Somad. Belum dokter. Pak Abdul Somad juga mungkin ilmunya belum ini katanya, belum mumpuni ya. Untuk ta'adud ya. Ya, itu tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi. Itu, oh, ya. Untuk kalangan sufi, Ya. khususnya bagi para suami ya. Ya. Jadi yang belum punya ilmunya mending tidak usah gitu ya. Ya? Tidak usah tahu, Tidak usah melaksanakan. Kalau tahu mah perlu. Tidak usah melaksanakan ya Pak. Terutama bapak-bapak seperti saya. Aduh jadi penasaran aman cenah eta ta'adud teh. Adun apa adun Pak? Ya? Adun apa adun? Ta'adud. Ta'adud. Ta'adud itu Dari kata adada. Ada. hampir mirip ke poligami ya kalau bahasa kita. Iya, ta'adud poligami. Iya. Iya. Bahasanya Ta'adud itu ya panggihumato balakum. Nah, itu ayatnya. Nisa wasulasa waruba ya. Kalau misalnya ibu itu bisa menerjemahkan itu yang bahasa ta'adud. Nah, kalau ta'adud itu bisa dikategorikan ke hal negatif ya pak dilu, wak dilu, berlaku adilnya itu yang nanti justru akan menjadi problem di kalangan Ya. kaum muslimin. Betul. Dilanjut Ustaz ya. Siap. Kalau ilmu tentang ta'adud itu kan tidak gampang ya Pak ya. Menurut saya, tapi kalau menurut Bapak yang sudah pakar itu seperti Pak Amran lain lagi. Iya. Nah, jadi itu Rasulullah bisa iya karena Rasulullah itu ilmunya sudah luar biasa. Tidak hanya dari aspek halal dan tidak halalnya. Bukan dari aspek halal dan tidak halalnya. Bukan dari aspek fikihnya saja, tapi bagaimana aspek psikologis. Rasulullah sudah luar biasa. Lebih-lebih umpamanya dari aspek ekonomis misalnya. Itu yang sering kali jadi kendala. Dari aspek imamah kepemimpinan, dia bisa enggak? Jangan kata 4, 2 saja kiamat. Nah, itu berarti ilmunya belum nyampe gitu. Seperti saya belum nyampe ilmunya. Apalagi saya Ustaz. Maka pawahidatan gitu kan. Kan kata Allah pawahidatan. Saya samina wa ta'na pawahidatan. Insyaallah amin. Yang ketiga, reward untuk orang-orang yang hijrah. Nah, mudah-mudahan ini orang-orang yang ada di sini, saya Bapak Ibu termasuk yang muhajirin ya, hijrah di jalan Allah. Gitu. Jadi jangan statis, harus stabil. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, bi amwalihim wa anfusihim. Jadi alat hijrah jihad itu 2. Bi amwalihim wa anfusihim. Ini idealnya Bu. Boleh nggak dengan salah satunya? Boleh-boleh saja kalau tidak mampu. Tapi kalau yang mampu, idealnya harusnya dua-duanya. Maka di sini juga wa dan bukan au. Dan kalau au itu atau, kalau wa itu dan. Tapi kalau mampu, kalau tidak mampu baru
salah satunya dimaklum. Jadi berhijrah itu harus dengan dua, tidak cukup dengan satu. Ya, bagaimana kita mau hijrah ke satu tempat ke tempat lain kalau tidak ada bekalnya, tidak ada amunisinya, tidak ada perbekalannya. Nabi dari Mekah ke Madinah tadi kan disampaikan ada persiapan ya, amunisinya, bekalnya, kendaraannya, kudanya dan sebagainya. Nah, kita semua berhijrah berjihad itu tetap harus dengan dua, bi amwalihim wa anfusihim. Nah, itu idealnya. Kalau bisa, tapi hanya jujur dikatakan Bapak-bapak, jarang atau tidak semua orang bisa berhijrah dan berjihad itu dengan dua-duanya. Jarang. Ada, tapi tidak semua. Contoh begini, membangun masjid, anggaplah itu jihad ya, bangun masjid. Ada orang itu yang dua-duanya memang luar biasa. Tapi ada orang yang begini, saya mah tidak bisa ikut membangun, tidak bisa ikut kerja bakti. Ini aja lah, saya punya uang 200 juta misalnya, atau berapa lah. Berarti itu hanya dengan amwal saja. Nah, bigoiri anpus, tidak dengan diri. Kalau tidak bisa sih mungkin saya boleh-boleh saja ya, kalau tidak bisa. Nah, tapi ada yang sebaliknya. Ada yang dengan dirinya saja tapi amwal tidak bisa. Ada kata tetangga saya, Pak Ustaz, saya mah ada artos mah gaduh, tapi saya mah punya tenaga besok mau ngaduk, mau apa aja saya siap. Berarti itu dengan dirinya saja, dengan tenaganya saja. Tapi harta tidak bisa, ya sah-sah saja. Tapi idealnya berjihad itu sebetulnya dengan dua, bi amwalihim wa anfusihim. Seperti malam tadi ada orang, aduh abi mah teu tiasa ngaronda cenah, bade sibuk cenah anjing, damalna di ini cenah. Padahal minggu ya, mungkin alasan. Ini ada cenah buat ngaliwat, buat beli rokok, buat yang ngaronda. Berarti itu apa? Hanya dengan hartanya saja, tidak bisa dengan dirinya. Ya boleh-boleh saya kalau tidak mampu ya. Tapi jangan dibiasakan atau tidak mampu kan nanti benar-benar tidak mampu. Seharusnya idealnya itu harus dengan dua, bi amwalihim wa anfusihim. Hampir setiap ayat jihad itu bi amwalihim wa anfusihim atau bi anfusihim wa amwalihim. Hampir tidak ada lah, saya belum menemukan bi amwalihim pakot misalnya atau bi anfusihim pakot, tidak ada. Tapi bi amwalihim wa anfusihim itu syaratnya jihad. Nah, reward dari Allah, dia akan diberikan a'dhamu darajatan indallah, akan diberikan derajat yang lebih tinggi, satu level atau dua level dibanding dengan orang lain di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelihatannya orang itu sederhana ya, Kiai X itu kelihatannya sederhana gitu, tapi terhormat, disegani, dibanggakan, dimuliakan. Oh ternyata Allah sudah memuliakan dia setingkat lebih tinggi daripada hamba-hamba yang lain. Itu mah Allah yang maha meninggikan derajat ya. A'dhamu darajatan indallah. Nah inilah orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Allah akan memikirkan, itu Allah akan memikirkan setingkat lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain. Nah, yang terakhir, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Itulah orang-orang yang ulaika humul faizun. Ini dari Allah ya. Ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang sukses kalau bahasa kita itu. Orang yang sukses. Jadi orang sukses itu tiga. Amanu wahajaru wajahadu. Hanya tiga bu. Amanu wahajaru wajahadu, tiga. Tapi jangan langsung loncat kepada yang tiga. Amanu dulu, baru dia pasti mau hijrah. Kalau sudah amanu, tidak mungkin dia akan hijrah kalau tidak amanu gitu. Tapi memang ada di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian, orang hijrah bukan karena iman, ada memang. Akhirnya bermasalah di sana, sehingga Rasulullah tahu kan,
Rasulullah tahu barang siapa yang berhijrah karena harta benda, dia akan mendapatkan harta benda itu tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena wanita, ini dalam hadis Arba'in juga ada, Bu. Arba'in itu hadis yang kecil sekali, isinya itu 40 hadis, tapi hadisnya sahih-sahih itu. Baik sekali kalau Ibu punya buku saku, isinya itu hadis Arba'in namanya. Murah harganya, paling juga 10.000 ya, 10.000 paling. Buku kecil, saya lihat indah sekali, bagus tuh. Isinya itu hadis Arba'in. Kalau saya dulu di pesantren itu hadis Arba'in itu wajib hafal itu, di luar kepala hadis Arba'in itu. Nah, jadi hadis-hadis sahih isinya. Ada di sana dikatakan barang siapa yang hijrahnya karena wanita, maka dia yunkihuha, dia akan bisa menikahi perempuan itu, tapi tidak akan mendapatkan pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Rupanya Rasulullah tahu, karena waktu Rasul hijrah ke Madinah ada seorang sahabat yang ikut berhijrah, ternyata dia itu hijrahnya itu karena ingin sesuatu yang tadi disebutkan oleh Pak Abdul Somad, ingin itu. Jadi mungkin dia duda apa gitu ya, ingin menikah lagi gitu. Nah, untungnya saja gitu. Nah, jadi ikut ngalut dengan Rasulullah, padahal bukan mau hijrah tapi mau mengincar nyai itu gitu. Kata Rasulullah, bisa, ayo ikut, tapi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Dia hanya akan mendapatkan pahalanya menikah dengan orang itu. Gitu. Ada di hadis Arba'in, nanti Ibu silakan ya yang punya bukunya ini. Ada kitabnya juga, tipis sekali kitabnya itu. Hadis Arba'in namanya. Nah, itulah yang mendapatkan kemenangan. Jadi satu orang yang berkemenangan itu orang yang iman, hijrah, jihad karena Allah. Yang kedua alatnya dengan harta dan diri. Dengan alatnya dua, dengan harta dan jiwa. Jiwa itu anfus ya. Anfus itu kan jamak. Nafsun. Dari kata nafsun itu diri. Diri itu bisa pemikiran, pokoknya apa yang ada dalam diri kita. Bisa pemikiran, bisa ilmu, bisa tenaga, bisa apa lagi ya? Mungkin sampai terakhirnya adalah Perilaku. ya, perilaku. Lebih akhir lagi nyawa. Nyawa, betul ya. Lebih akhir lagi nyawa. Ya, itu kalau berjihad dengan nyawa mungkin tidak semua orang bisa ya, mungkin termasuk saya juga belum. Tapi mudah-mudahan kalau memang pada waktunya harus dengan nyawa, insya Allah samina wa atona. Tapi harus jelas ya Bu ya. Jadi jangan sampai nyawa kita terbuang percuma. Dikatakan jihad padahal ikut aliran tersesat. Bagaimana? Katanya itu imamnya ini, padahal dia imam apa gitu. Kalau pemimpinnya jelas jihad itu baik. Nah, ini selesai. Kita beralih kepada tanya jawab. Mangga ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang hijrah hati ya. Tentang hijrah hati. Menarik sekali ini. Kalau ingin membuka buku itu Ihya Ulumuddin di bab Ajaibul Qalbi. Kalau ada bukunya yang sudah diterjemahkan khusus malah, karena itu istimewa ya. Itu diistimewakan. Ada bukunya khusus malah. Para penerbit itu menerbitkan buku khusus tentang Ihya Ulumuddin, ngambil kutipan tentang bab khusus yaitu Ajaibul Qalbi. Ajaibul Qalbi. Menarik sekali Bu. Saya sampai berkali-kali membaca itu karena saking senang dan nikmatnya membaca itu. Bukunya murah sekali. Jangan beli yang buku lux, jangan. Yang sederhana saja. Yang penting kan isinya sama kan. Nah, syukur kalau misalnya ada kitabnya langsung mangga. Tapi dalam buku yang sederhana dimiliki itu bukunya judulnya Ajaibul Qalbi, karya Imam Al-Ghazali. Nah, itu tentang hijrah hati. Bagaimana hati bisa hidup dengan roh,
dengan Tuhan Allah, bagaimana hati bisa hidup di alam Allah, bagaimana hati bisa berbolak-balik bagaikan daun di padang pasir yang tiup angin. Dalam 1 menit daun itu, satu daun ya, helai daun itu bisa terhempas angin berkali-kali sampai berjungkel-jungkel gitu ya, berbolak-balik sampai bisa jadi 100 kali berbalik gitu. Itu daun, ibarat daun di padang pasir. Nah, yang pertanyaan Ibu itu tadi, bagaimana kita supaya hati itu tetap stabil ya, supaya hati itu tetap dinamis, selalu dalam bimbingan Allah SWT, kira-kira begitu ya Bu ya. Karena manusia itu tidak lepas daripada 2 hal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau istilah Gus Dur pernah mengatakan begini, seorang ulama pun dia diberikan hasrat atau ide yang buruk. Ketika tidak diasah, keulamaannya ditinggalkan, maka muncullah hasrat yang buruk, ilham yang buruk. Jadilah seorang ulama itu menjadi apa gitu ya. Nah, atau seorang maling, seorang pemabuk yang sangat luar biasa, itu juga diberikan ilham yang takwa, ilham takwa. Jadi di dalam potensi diri manusia itu, hati dalam hal ini, diberikan 2 potensi. 1 potensi baik, 2 potensi buruk. Siapapun itu, seorang maling yang katanya jelek tetap diberikan ilham takwa. Mungkin dia bisa mendapatkan ilham takwa. Seorang ulama, kiai, mungkin saja dia diberikan ilham fujur. Ilham fujur itu hal-hal yang mengarah kepada keburukan dan dosa gitu ya. Mana yang diasah? Nah, di dalam diri manusia itu mana yang diasah? Nah, ini lari kepada pertanyaan Ibu. Jadi ketika kita ingin baik, maka bergaullah dengan orang-orang baik. Ada peribahasa, awalnya dari peribahasa Arab ini. Kalau bergaul dengan tukang pandai besi, maka setidak-tidaknya dia 1 kali 2 kali kecipratan bunga api. Kalau dia terus gitu ya, nah, kecipratan itu. Kalau dia bergaul dengan penjual minyak wangi, sekali-kali dia akan wangi badannya, minimal nyobaan memang gitunya, nyobaan temeser oke nyobaan gitunya. Malah saya pernah ke satu tempat di daerah alun-alun ya, nah, dipaksa, ayo ini cobaan, nah, beli ada kumangke gitu ya, cobaan we, aduh udah sararengit ya teh Bu, beli mantep dah, saya tidak niat beli. Nah, jadi bergaul dengan orang penjual minyak wangi, dia akan wangi. Bergaul dengan pandai besi, dia kecipratan api. Nah, itu filosofinya begini. Kalau kita ingin menjadi orang baik, salah satu metode yang paling ampuh, bergaullah dengan orang baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Bergaul sih dengan siapa saja, tapi pilihlah teman bergaul, teman hidup. Itu kata di lagu lagu Sunan Kalijaga itu, yang Tombo Ati itu, bergaullah dengan orang-orang soleh. Bergaullah dengan orang-orang soleh. Jadi kalau teman sih siapa saja, tapi yang menjadi teman hidup, kalau kita ingin menjadi baik, ya bergaul dengan orang baik. Nah, jadi ibaratnya begini Bu, ini ada ininya dari kulit kambing misalnya, ada jilidnya, ada pembungkusnya. Nah, kulit kambing, yang satu dibikin pembungkus Quran, yang satu dibikin bedug si kulit itu. Itu nasibnya akan berbeda Bu, nasibnya akan berbeda. Atau yang satu dibikin sepatu, nasibnya lebih tragis lagi. Yang lebih beruntung dipakai bungkus Quran, wah, oleh semua orang begini gitu, dicium gitu. Nah, ini nasibnya bagus, itu si kulit itu. Tapi jangan jadi bedug, wah ditenggelam. Nah, setiap waktu 5 kali digebuk. Nah, yang jadi sepatu diinjak-injak. Jadi tergantung dia kemana mengalirnya. Kita juga kalau misalnya setiap hari main, di diskotik misalnya ya setidak-tidaknya
akan tertarik dengan orang-orang yang ada di diskotik. Aduh, enak ininya lagu ya teh. Ada lenyepan enak gitunya lagu ya teh gitu, lagu apa saya nggak tahu. Lagunya teh nikmat gitunya, rasanya teh gitu. Sekali-kali mau masuk gitu. Nah, masuk jadi hobi. Nah, tapi kalau bergaul dengan orang pesantren gitu, dengan orang masjid, insya Allah. Nah, dalam hal rumah tangga, bergaulah dengan ini mungkin saya juga sedang belajar ya. Saya sedang belajar. Kalau membaca hadis dan sebagainya itu kan semua orang bisa. Tapi untuk realnya, konkretnya, bagaimana supaya rumah tangga kita marhamah, mawaddah, warahmah dan sebagainya? Cobalah lihat ada nggak tetangga kita yang hidupnya itu sakinah mawaddah warahmah, walaupun bukan orang kaya tapi luar biasa layutna, luar biasa setianya, luar biasa baiknya. Ternyata di rumahnya itu indah sekali ininya cara bergaulnya, cara menggauli istrinya, cara mendidik anaknya. Ternyata dengan di rumah saya jauh. Nah, cobalah seringlah bersilaturahmi ke rumah itu. Kita mungkin akan bisa belajar secara tidak langsung dari keluarga itu. Kira-kira begitu. Jadi carilah contoh kemana kita mengalir akan seperti itu. Kira-kira begitu, Bu. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri kita ada satu daging yang menggumpal, ala wahya qalbu. Itulah namanya hati. Jadi hati itu raja. Hati itu raja. Kalau hati sudah baik, maka seluruh tubuh ini akan baik. Kalau hati ini buruk, maka seluruh anggota tubuh prajurit ini akan buruk. Gitu. Jadi mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, apalagi ya, itu prajurit hati. Kalau hati sudah baik, maka seluruh prajurit di tubuh ini akan baik. Nah, tapi hati kemana mengalirnya? Siapa kawannya? Itulah dia akan menjadi seperti itu. Gitu. Itu Bu kira-kira. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu. Ada orang yang diajak untuk bergabung di bank syariah. Nah, tapi tidak mau. Kemudian pemabuk diajak, insaf tidak mau. Yang penting kita ini kata Allah, wa ma alaina illal balagul mubin. Rasulullah aja seperti itu. Tidaklah aku diutus ini illal balagul mubin, hanya untuk menyampaikan, bukan untuk memberi hidayah. Hanya untuk menyampaikan. Rasulullah aja memberi hidayah, pamannya juga sempat tidak masuk Islam. Nabi Nuh anaknya tidak masuk Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi urusan hidayah adalah urusan Allah. Kita hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah tidak bisa, sudah. Kata orang Sunda cupar kewajiban, sudah. Tidak bisa, jadi mengganggu ke kita. Kalau bisa hijrah kata dia. Kalau bisa hijrah, kalau tidak bisa ya sabarlah gitu. Nah, ini di lingkungan sekitar rumah itu tukang mabok, tukang bobok, tukang tarot, tukang merosotkan androk. Nah, itu sudah marak di mana-mana. Ya, kalau sudah diingatkan ya sudah habis kewajiban, sudah cupar kewajiban kan. Nah, itu Bu. Kira-kira begitulah jawabannya. Jadi kalau sebelum kita kebagian dosa. Ada dalam Al-Quran mengatakan begini, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khossah. Hendaklah kamu takut dengan azab Allah yang akan ditimpakan bukan hanya kepada orang yang maksiatnya saja, tapi ditimpakan kepada secara umum. Secara umum, orang-orang yang ada di lingkungan itu kebahagiaan juga. Minkum khosoh, tidak secara khusus Allah memberikan azab kepada pemabuknya saja, pezinanya saja, atau orang maksiat saja, tapi yang di lingkungan itu terbawa kebahagiaan peringatan Allah. Nah, muncul pertanyaan, ini pertanyaan dari teman saya. Nah, atunya ada nutakwa kebahagiaan, nutakwa bet kebahagiaan kan harusnya mah yang maksiat kan? Secara logika kita, yang maksiat kena azab, yang takwa tidak. Tapi giliran diazab oleh Allah semuanya. Nah, kira-kira jawabannya gimana? Itu masalahnya. Nah, jadi di dalam hukum internasional juga begitu, Bu. Sekarang begini, ada orang
ngebom, nah, orang ngebom ya, ngebom gedung, misalnya gedung X ya. Nah, ternyata orang-orang yang ada di sekitar orang yang punya bom itu diam saja, malah ikut menyembunyikan, sok tadi rumah saya kosong. Kira-kira dapat hukuman nggak? Yang ikut menyembunyikan atau yang melihat tapi tidak melaporkan, nah, dapat hukuman, dapat itu. Jadi hukum internasional begitu. Sekarang saya ngebom Pusdai misalnya. Nah, saya bersekongkol misalnya ini dengan Pak Ustaz Abdul Somad. Padahal Pak Ustaz Abdul Somad nggak ngebom, nggak mau bom gedung itu, enggak. Hanya ikut nyimpen karena di rumahnya kosong. Nah, sok kasih mana masalah. Saya tapi nggak mau ngebom, kena juga. Nah, atau tahu tidak melaporkan kepada pihak keamanan misalnya, kena juga. Nah, ini ada pelacur, ada tukang maksiat, kita diam aja, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kita kan kewajiban kita tidak dilaksanakan. Kata Allah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil mungkar. Perintah Allah adalah tegakkan kebenaran, kebaikan, jauhi kemungkaran. Dia tidak melakukan kewajiban dari Allah itu, tidak mengingatkan, aduh jangan narkoba, diam aja pokoknya. Kebagian azab Allah wajar, karena dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak usah bertanya, nah hanya tukang riba, tukang lacurna, tetangga saya kebagian, atau saya tidak melakukan perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu, kira-kira begitulah ya logikanya gitu. Nah, seperti di Gunung Galunggung itu, semuanya kan Gunung Galunggung waktu itu meletus ya. Semuanya aja kena. Di sana ada orang soleh, orang takwa, kiai, ulama, ya kena aja. Kecuali katanya ada satu orang ulama yang tidak kena. Pernah mendengar cerita itu? Ajengan kikisik namanya. Dari lahar itu mengkol bu ke rumahnya, ke tengah rumahnya mengkol aja. Hanya rumah dia yang tidak kena waktu kasus Gunung Galunggung itu. Kiai namanya Kiai sudah meninggal sekarang. Nah itu suka mengobati ahli tulang ya, ajengan kikisik ketelahnya itu di Tasik itu. Nah jadi lahar itu ini semua udah hancur, ini mengkol semua. Hanya rumah dia yang tidak kena. Gitu. Mungkin dia selama hidupnya ahli amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, kira-kira begitu, Bu. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup doa ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya sebagai somad, sebagai moderator pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah. Untuk tahsin Quran, insya Allah nanti bulan depan saya coba untuk agendakan kembali seperti dulu di awal bulan ya, minggu pertama. Dan kita menggunakan waktu tidak lama, paling 30 menit ya, karena tahsin Quran ini sebetulnya pembelajaran sangat gampang. Ibu bapak bisa dipelajari di YouTube ya, bisa juga di TV swasta ya, bagi yang punya wifi di rumah sekarang terbuka sekali untuk belajar tahsin Quran. Dan saya barangkali hanya sebagai pelengkap saja ketika ibu bapak tidak bisa langsung berbicara dengan narasumber atau dengan oratornya, nanti kalau dengan saya di sini langsung kita berbicara dan langsung praktek. Dan melihat adalah lebih utama dan mendengarkan juga lebih utama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Dai Polok Tapiana dari Kru Liputan, Adi Barul Muhid, Bambang Batiari Pai, Dede Abdul Rojak, Ramdan Hidayat, dan Seika Jahrani melaporkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.